gitu. Tapi Andreas nggak mungkin begitu. Dek, kasihan dek, belum makan nih orang-orang, kan mungkin begitu. Iya kan? Tapi ada sesuatu yang dibuat. Sesuatu yang dia datang kepada anak itu karena perintah Tuhan alasannya, bukan karena orang banyak lapar. Dia nggak bilang begini, dek, anak orang-orang lapar, kamu lihat orang-orang lapar kan? Minta 5 roti, enggak. Dia datang karena perintah Tuhan, bukan karena orang lapar. Dia tidak datang karena orang-orang lapar, bukan. Tapi Tuhan bilang periksa. Saudara mengerti ini? Kalau kita melakukan sesuatu karena perintah Tuhan, Tuhan akan buat kita berhasil di jalannya. Begitu gitu kan? Alkitab bilang kan? Kalau kita mau melakukan karena Tuhan, bukan karena orang lain. Aduh, nanti kalau saya nggak buat, nanti orang bilang apa? Nah, itu dosa itu. Pasti itu dosa. Dia datang pada anak itu dan anak itu kasih. Ini. Saudara bayangkan selama ikut Tuhan. Mulai Andreas mengikut Tuhan, dia selalu ikut dengan Tuhan. Dan dia lihat Tuhan melakukan begitu banyak mujizat. Tapi yang saya bilang tadi, dia belum pernah melihat ada 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang lebih. 10.000 paling kurang. Bagaimana caranya? Setiap saat dia ikut Tuhan. Tapi ketika Tuhan suruh dia periksa, dia bilang gini. Ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya dalam Yohanes pasal 6 ya. Yohanes pasal 6 ayat 8. Seorang dari murid-muridnya itu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu yang berikut ini saudara. Apakah ini iman? Begini dia bilang. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Tapi bagaimana? Ya? Dia sudah lakukan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bilang periksa. Sekarang saya sudah dapat sesuatu. Saya mau bawa pada Tuhan. Tapi Tuhan, apakah ini cukup? Itu yang ada di kepala seorang Rasul Tuhan, Andreas. Tidak heran setelah akhir hidupnya dia begitu bergantung pada Tuhan. Berserah kepada Tuhan karena dia melihat satu hal ini. Yaitu Tuhan bilang padanya, berikan padaku. Yang engkau ragukan itu, berikan padaku. Tetapi Tuhan tidak jawab pertanyaan Andreas di sini. Begini, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tuhan nggak jawab begini, Andreas tenang, belajar percaya. Enggak, Tuhan datang dengan perintah yang lain, yaitu suruhlah orang-orang itu duduk. Andreas, ini urusan saya. Kalau engkau sudah berikan kepada saya, maka ini adalah urusan saya. Urusanmu sekarang, suruhlah orang-orang itu duduk. Saudara bayangkan situasinya Andreas. Nggak ada makanan, lapar, lalu dia datang pada seorang anak. Tuhan bilang, cari, periksa, dan datang dia bilang pada ini Tuhan. Lalu dia bilang, apa cukup? Tuhan bilang, Andreas, suruh duduk tuh orang-orang. Coba bayangkan Andreas, Tuhan. Nggak jawab tadi Tuhan. Saudara tahu ada banyak sekali pertanyaan kita kepada Tuhan. Tuhan cuma bilang, gak usah nanya. Saya tahu apa yang saya mau lakukan. Saudara boleh baca di sini kan. Dia hanya mencoba mereka sebab dia sendiri tahu apa yang harus dia lakukan. Kadang-kala kita bertanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana Tuhan? Apa ini cukup? Bagaimana hidup saya Tuhan? Pekerjaan jadi susah ini Tuhan. Saya jadi sulit hidup saya. Bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, suruh mereka duduk. Saudara tahu? Tuhan banyak kali tidak mau jawab pertanyaan kita. Karena Tuhan tahu apa yang dia mau lakukan. Kita bertanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana tuh? Besok anak-anak mulai sekolah. Saya mesti bayar uang sekolah. Bagi yang bayar uang sekolah. Ya kan? Ini karyawan mau gajian. Bosnya aja belum gajian ini. Bagaimana Tuhan? Ini nanti mau perpanjang gedung. Pak Sony selalu bilang duit, duit, duit. Mari kita kutuk Pak Sony Tuhan. Mulutnya terlalu duit Tuhan. Bagaimana? Saya sudah cerita ke saudara kan nanti besok kami mau ketemu dengan pengelola gedung. Untuk perpanjang tempat ini. Tolong berdoa ya. Berdoa supaya mereka gratiskan. Dalam nama apa gitu kan saudara kan? Gitu. Tuhan engkau maha kuasa. 5 roti saja engkau beri makan. Biarlah gedung ini diberikan kepada GABSD. Puji Tuhan kalau saudara berdoa seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Suruh mereka duduk. Dan saudara bilang minta. Coba bayangkan kalau kita kasih sesuatu ke Tuhan lalu kita ragukan Tuhan. Saudara kira nggak berdosa? Hah? Sudah kasih nih ke Tuhan, tapi aduh gimana ya? Pernah kan berdoa begitu kan? Tuhan dalam keadaan susah ini, dalam keadaan ini, kami berserah seluruhnya kepadamu. Pakai lagu lagi.
Aku berserah. Pakai eho, Pak Agung bilang. Supaya sedih banget. Aku berserah kepada Tuhan. Kepadamu juru selamat aku berserah. Selidiklah akan daku ya Allah. Ketahuilah hatiku. Apalagi itu lagu yang selalu kita nyanyi. Lagu memohon banget itu. Itu kalau belum terima gaji. Tapi kalau sudah terima gaji seperti orang kusta yang pergi melupakan Tuhan. Coba kalau sudah terima gaji. Mulai hitung-hitung. Baju yang cek 400.000. Terus makan-makan sama teman-teman. Ya sudah Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Udah kan? Sudah kasih ke Tuhan. Andreas sekarang bingung. Loh, bagaimana Tuhan? Tuhan bilang suruh mereka duduk dicuekin, saudara. Jangan dikira kalau saudara sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, lalu Tuhan akan usap-usap saudara. Saya, terima kasih ya Sony ya, terima kasih ya sudah pintar ya, sudah ya terima kasih. Kira Tuhan mau gitu ke saudara? Enggak. Saudara tuh siapa? Saya tuh siapa? Memang kalau kita sudah lakukan sesuatu kepada Tuhan, lalu kita akan bilang begini, Tuhan sudah ya, saya mau istirahat dulu. Tuhan bilang enggak. Masih ada kerjaan, itu kan lama kan? Masih ada kerjaan yang harus engkau lakukan. Jangan dikira kalau engkau minta pada saya, lalu saya beri padamu, saya enggak cek. Coba saudara baca dalam Alkitab. Coba saudara lihat di sini. Apa yang dia bilang? Setelah dia berkati, ya, setelah dia berkati, dia bilang kumpulkan semuanya supaya tidak ada yang terbuang. Benar? Ada di sini? Hah? Ketika Tuhan beri kepada kita, setelah Tuhan beri sesuatu pada kita, jangan dikira Tuhan nggak lihat. Saya sudah beri padamu, engkau lakukan buat apa itu? Tuhan bilang kumpulkan roti-roti itu, supaya jangan ada yang terbuang. Ada berkat padamu, jangan ada yang terbuang. Dan Andreas datang kumpulkan itu. Sudah diberi makan, sudah lihat itu ayat yang ke-11, bagian terakhir. Dia menyuruh mereka duduk dan dibuatnya ikan-ikan itu sama dengan roti itu sebanyak yang mereka kehendaki. Apakah orang-orang itu minta makan pada Tuhan? Tidak. Tuhan yang lihat mereka kelaparan. Bukan mereka yang minta pada Tuhan, Tuhan beri kami makan. Seorang anak datang membawa 5 roti dan 2 ikan. Bukan dia nikmati sendirian. Dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Andreas yang datang minta pada anak itu dan bawa pada Tuhan. Andreas berpikir, bagaimana bisa? Tapi Tuhan lakukan adalah bukan kepada orang yang minta. Bukan kepada orang yang memberi juga. Bukan kepada orang yang mencari. Tapi dia beri kepada semua sebanyak yang mereka kehendaki. Itu yang namanya Tuhan. Ya. Sebanyak yang mereka kehendaki. Tapi setelah mereka kenyang semua, mereka sudah nikmati semua berkat Tuhan, Tuhan bilang kumpulkan semuanya supaya jangan ada yang terbuang. Dan Andreas bersama teman-teman kumpul. Ada 12 bakul. Ya. Saya bilang minggu lalu karena keputrian GABSD waktu itu tidak hadir. Kalau sampai hadir, acara belum selesai, tas plastik sudah nongol. Enak sekali ikan. Oh ibu, yang sayur juga. Oh, pura-pura dari jauh tapi lagi cek. Ada sisa nggak kira-kira? Jangan takut ibu, 5 roti 2 ikan 12 bakul kok sisanya. Itu anak juga mungkin bawa pulang kali ya. Tapi yang pasti Andreas berdiri. Tidak sia-sia. Nah. Mungkin dia lihat kepada seorang anak itu. Kalau anak itu dijauh, mungkin dia lihat dan bilang pada anak itu. Kamu lihat? Kalau engkau beri pada Tuhan, Tuhan berkati orang lain, bukan kamu. Benar? Ketika anak itu beri pada Tuhan, Tuhan berkati orang lain. Sampai sebanyak yang mereka kehendaki. Dan dikumpulkan 5 roti 2 ikan itu. 12 bakul, kau beri jadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya engkau kan yang nikmati. Kamu tahu kalau engkau beri kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya berkati engkau, tapi berkati juga orang lain. Anak itu balas. Mungkin kalau dia sekarang yang di TikTok,